Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Programming. Saya Muhtar Ali Setio Yudono. Hari ini kita akan membahas tentang Fuzzy Logic Membership Function. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang implementasi dan pengantar dari logika fuzzy pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Fuzzy Logic Membership Function. Nah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah untuk melakukan proses fuzzifikasi untuk menghasilkan fuzzy set. Karena logika fuzzy itu mempunyai banyak step. Nah, salah satunya adalah step pertama yaitu fuzzifikasi. Jadi tujuan pada pertemuan kali ini adalah proses fuzzifikasi untuk menghasilkan fuzzy set. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, berikut ini adalah alur atau step dari logika fuzzy secara umum ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang saya lingkari merah ini, yaitu fuzzifier atau fuzzifikasi. Sebelum ke dalam materinya, kita akan mengenal dulu apa itu arti dari membership function atau fungsi keanggotaan. Nah, jadi membership function adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kalau fuzzy logic itu nilainya 0 sampai 1 dan di antara 0 sampai 1 itu ada nilai lain. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari membership function yang bisa digunakan, yaitu ada linear, yang di dalamnya ada linear naik atau turun. Kemudian juga ada kurva segitiga, kemudian ada kurva trapesium, kemudian ada kurva S yang di dalamnya ada pertumbuhan dan penurunan, kemudian ada bentuk lonceng yang di dalamnya ada pi, beta, gauss, kemudian juga ada kurva bahu. Nah, itu adalah jenis-jenis fungsi dari kurva yang untuk menghitung membership function. Sebelum masuk, mari kita lihat contoh yang ada di gambar. Nah, ini adalah contoh kurva dengan menggunakan lonceng. Ya, sebelum masuk ke dalam materi, mari kita mengenal dulu. Berikut adalah contohnya. Ya, ini adalah kurva lonceng ya. Contohnya menggunakan kurva lonceng. Nah, di sebelah kiri ini nih, 0 dan 1 ini disebut dengan membership function. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, membership function itu di dalamnya ada nilai dari 0 sampai 1. Jadi di sekitar sini itu ada nilainya lagi, seperti itu ya. Sedangkan yang di bawah ini disebut dengan domainnya. Seperti itu. Nah, untuk domain itu contohnya misalnya dari 0 sampai 25. Anggap saja kita berbicara tentang umur ya. Umur muda. Anggap saja ini adalah kurva untuk dari muda ya. Domainnya berapa sih? Nah, domainnya itu misalnya adalah 0, sini 0 sampai misalnya 25. Nah, ini adalah termasuk dari apa? Dan ini adalah bisa disebut dengan domain. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara menentukan angka kris pada domain himpunan? Jadi, sebelum kita bisa menentukan nilai dari membership function itu, tentunya kita juga harus menentukan nilai dari domain tersebut ya. Terus kemudian pertanyaan keduanya, pakai kurva apa jenisnya? Karena tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ada banyak jenis kurva yang bisa kita gunakan. Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan kurva apa atau bagaimana cara menentukan angka kripsnya, yaitu dengan melihat dulu studi kasus yang kita sedang tangani itu seperti apa. Contoh, kita berbicara tentang umur. Nah, umur itu ada himpunan fazinya itu contohnya ada muda, kemudian ada parubaya, ada tua. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan domain dari muda, anggap saja seperti itu. Nah, itu dilakukan dengan tergantung dari bagaimana kasus-kasus yang sedang ditangani. Anggap saja untuk menentukan muda itu domainnya umur 25 sampai 30, anggap saja seperti itu ya. Kemudian pakai kurva apa? Nah, bagaimana? Itu balik lagi. Gimana teman-teman menentukannya? Kira-kira lebih cocok pakai kurva yang mana nih? Nah, nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan terjawab bagaimana cara menentukan kurva yang paling bagus gitu digunakan dalam kasus-kasus tertentu.
Selanjutnya, ini adalah gambar dari crisp set dan fuzzy set. Sebelah kiri adalah crisp set. Nah, crisp set ini nilainya 0 dan 1. Jadi tegas gitu. Bilangan tegas 0 dan 1 saja. Bisa dilihat di dalam lingkaran, nilai A dan B itu nilai membership functionnya adalah 1. Dan C dan D itu nilai membership functionnya adalah 0. Jadi seperti itu tegas. Nah, sebelah kanan itu adalah gambar dari fuzzy set. Bisa dilihat dari gambar tersebut, nilai A dan B, karena di dalam lingkaran, maka nilainya adalah 1. Kemudian C, karena berada di tengah-tengah, itu nilainya 0,5 membership functionnya. Dan D, nilainya adalah 0. Jadi, bisa dilihat sendiri, teman-teman bisa membedakannya antara crisp set dan fuzzy set itu sendiri ya. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat, jika crisp set itu menggunakan kurung kurawal ya. Jadi X semesta A, B atau X semesta 0 sampai 1, 0,1. Nah, kemudian kalau untuk fuzzy set, karena nilainya itu tidak pasti ya, ada 0 sampai ke 1 itu, maka dibacanya dengan X semesta kurung siku A, D atau X semesta membership function A X semesta kurung siku 0,1. Seperti itu untuk fuzzy set. Nah, selanjutnya komponen dari fuzzy logic. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa logika fuzzy itu stepnya ada beberapa ya. Untuk itulah kita perlu mengetahui arti dari variabel fuzzy, kemudian himpunan fuzzy-nya, notasi himpunan, ada semesta pembicaraan, ada domain, dan fungsi keanggotaan. Itulah yang disebut dengan fuzzifikasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sedangkan untuk proses selanjutnya setelah fuzzifikasi adalah FIS atau Fuzzy Inference System. Nanti akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya juga. Oke, jadi apa sih variabel fuzzy? Variabel fuzzy itu contohnya seperti ketika kita akan menentukan sebuah studi case. Contohnya ada umur, kecepatan, temperatur, dan sebagainya. Kita ambil studi case adalah ketika penyiram tanaman, kita akan mengontrol sebuah penyiram tanaman. Apa saja nih variabel fuzzy yang digunakan? Contohnya, kita menggunakan variabel fuzzy-nya adalah kelembaban dan temperatur. Nah, itulah disebut dengan variabel fuzzy. Jadi ada dua parameternya, yaitu variabelnya ada dua, yaitu temperatur dan kelembaban. Nah, itu disebut dengan variabel fuzzy. Kemudian yang kedua ada himpunan fuzzy. Nah, grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Jadi himpunan fuzzy ini ada dua jenis, linguistik atau bahasa alami dan numerik. Seperti yang tadi saya bicarakan, kita anggap saja sedang membicarakan tentang penyiram tanaman otomatis ya. Itu variabel fuzzy-nya ada temperatur dan kelembaban. Nah, di dalam temperatur itu ada apa saja sih? Contohnya, di dalam temperatur ada dingin, kemudian ada normal, kemudian ada panas. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan fuzzy di linguistik atau bahasa alami, dengan menggunakan linguistik atau bahasa alami. Atau bisa juga himpunan fuzzy itu berbentuk numerik. Misalnya 35, 78, 112, 0, dan sebagainya. Kemudian ada notasi himpunan. Jika kita punya himpunan fuzzy A, maka dinyatakan dalam notasi. Contohnya, misalnya seperti ini. X semesta kurung kurawal beca, sepeda motor, mobil VW, mobil kijang, mobil karimun. Pertanyaannya adalah, himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk berpergian jarak jauh oleh keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Jadi sudah jelas bahwa ini keluarga besar. Kira-kira apa kendaraan yang cocok gitu untuk dilakukan bepergian jarak jauh oleh keluarga besar? Misalnya, kita sudah bisa menebak dong bahwa mobil kijang itu besar. Jadi artinya nyaman untuk bepergian jarak jauh oleh keluarga besar. Dan itu nilainya anggap saja 1 untuk mobil kijang. Sedangkan bisa saja ketika kita menggunakan sepeda motor untuk bepergian jauh, tapi tidak muat untuk keluarga besar. Jadi anggap saja nilainya adalah membership functionnya 0,1. Seperti itu. Kemudian bisa juga menggunakan mobil karimun. Bisa bepergian jarak jauh, tapi tidak muat untuk
keluarga yang besar dengan catatan istrinya ada ayah, ibu, dan 4 orang anak. Hanya muat beberapa orang saja. Anggap saja nilainya membership functionnya 0,5. Nah, itulah disebut dengan notasi himpunan. Selanjutnya ada semesta pembicaraan. Apa sih semesta pembicaraan? Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contohnya, semesta untuk variabel suhu. Jadi contohnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini ada muda, parubaya, dan tua. Anggap saja ini kita berbicara tentang umur. Nah, jadi semesta pembicaraannya itu adalah 0 sampai 65. Inilah yang disebut dengan semesta pembicaraan. Nah, untuk ini disebut dengan semesta pembicaraan karena nilainya 0 sampai 65 itu dari variabel fuzzy ya. Untuk variabel fuzzy umur seperti itu. Kemudian ada namanya domain. Nah, domain itu tadi anggap saja kita masih berbicara tentang umur ya. Ada muda, parubaya, dan tua anggap saja. Nah, nilai domainnya itu berapa untuk variabel muda dan parubaya? Anggap saja di dalam variabel umur itu ada muda, parubaya, dan tua ya. Jadi nilainya muda itu berapa? Anggap saja 0 sampai 25 tahun. Kemudian parubaya itu anggap saja 24 tahun sampai 40 tahun. Tua itu anggap saja 35 sampai 65 tahun. Nah, itulah yang disebut dengan domain. Nah, ini adalah contoh selanjutnya yaitu dari derajat keanggotaan. Anggap saja semesta X-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian nilainya 2 atau lebih. Nah, kemudian bisa dilihat, anggap saja nilai dari mu A 1 itu sama dengan 0,5 di membership functionnya, nilai membership functionnya. Kemudian mu A2 itu nilainya adalah 1. Kemudian mu A3 sama dengan 0,5, mu A4 sama dengan 0 atau dan seterusnya seperti itu. Jadi bagaimana sih cara menentukan nilai membership functionnya? Itu ada rumusnya. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya dan akan saya kasih contoh perhitungannya seperti apa. Bagaimana cara menentukan 0,5, 1, 0,3, 0,2 dan seterusnya. Tuh, dan ini clear ya. Ini ada contoh selanjutnya dengan menggunakan kurva dari S ya. Nah, anggap saja kita berbicara tentang umur. Ada young dan very young. Nah, young itu mendekati angka 0,5. Dan pertanyaannya, cari membership function dari umur 27 tahun pada kelas young. Jadi kita definisikan fuzzy set young 27 tahun, derajat keanggotaannya 0,9. Setelah itu turun drastis. Contohnya bisa dilihat pada gambarnya. Kenapa bisa ditentukan nilai 0,9? Karena menggunakan nilai max. Jadi 27 tahun itu masuk ke dalam very young dan young. Jadi dia masuk ke dalam kelas young dan very young ya. Nah, kita tarik ke atas. Kemudian dikira-kira saja untuk saat ini ya. Nanti akan saya ajari perhitungan contoh perhitungannya. Karena setiap kurva itu mempunyai cara perhitungan yang berbeda. Contohnya 27 tahun itu masuk di kelas very young dengan nilai 0,5. Jadi kita tarik ke atas. Kemudian setelah sudah sampai di kurva very young, itu kita tarik kira-kira berapa sih membership functionnya. Misalnya anggap saja 0,5. Kemudian masuk ke dalam kelas young, itu nilainya membership functionnya 0,9. Nah, diambil nilai max-nya. Dan nilainya adalah 0,9 yang tertingginya. Gitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Jadi, logika berpikir kita. Logikanya, apakah saya harus tahu seluruh derajat keanggotaan semua anggota himpunan? Misalnya 10, 11, dan seterusnya sampai 20. Untuk menggambarkan kurva dari anggota himpunan young, kenapa? Agar Anda nih, teman-teman, dapat memilih mau pakai kurva apa nih? Sigmoid, segitiga, kemudian ada trapesium, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum Anda masuk ke arah pemetaan anggota, Anda harus tahu dulu domain yang diizinkan. Misal di atas domain himpunan young, bagaimana cara menentukan domainnya? Itu bagaimana studi kasus dari teman-teman. Kemudian yang ketiga, bagaimana mencari domain himpunan? Nah, itu tadi yang sudah saya bilang. Itu dengan cara bagaimana? Tergantung dari studi kasusnya. Kira-kira untuk young itu berapa sampai berapa? Kemudian untuk
Peryong itu berapa sampai berapa gitu turunannya. Nah, itu kita bahas di sini di tabelnya ya. Contohnya untuk menentukan domain membership function. Anggap saja X semestanya adalah 5, 15, kemudian 25, 35, 45 sampai 85. Nah, untuk himpunan fazinya itu ada young, kemudian ada adult, ada senior. Kita lihat di tabelnya. Kemudian untuk umur 15 membership functionnya 0,2, kemudian ada 0 dan 0. Ketika di umur 25 karena mungkin masuk ke singgungan antara young dan adult, itu masuk di 0,8 dan 0,8. Nah, itu ada perhitungannya sesuaikan dengan kurvanya masing-masing seperti itu. Nah, contoh penelaran pemetaan membership untuk menentukan domain. Yang pertama itu fleksibel, jadi teman-teman bebas untuk menentukan nilai domainnya atau range-nya. Contohnya, teman-teman nih bisa dapat menentukan variabel young itu antara umur 15 sampai 45 tahun. Tapi juga teman-teman bisa menentukan nilai young itu masuk ke 17 sampai ke 35 tahun. Jadi disesuaikan saja dengan kasus-kasusnya atau disesuaikan dengan penalaran dari teman-teman. Kemudian yang kedua, tergantung penalaran Anda dan kasus Anda. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu bebas, fleksibel ya. Contohnya, misal umur muda untuk melahirkan bagi seorang wanita berbeda nih pasti. Ketika teman-teman menentukan domain untuk umur muda, untuk belajar di kampus atau menjadi PNS, itu pasti domainnya akan berbeda. Anggap saja contohnya seperti ini. Ketika kita ingin mencari domain untuk umur muda, untuk perempuan belajar di kampus, nilai domainnya adalah misalnya 17 sampai 25 saja seperti itu. Kemudian ketika untuk menjadi seorang PNS, umur mudanya pasti berbeda. Anggap saja misalnya jadi 20 sampai 30 misalnya. Nah, itu pasti akan berbeda makanya. Maka dari itu disesuaikan dengan kasus dan penalaran dari teman-teman. Nah, selanjutnya kenapa sih kita lebih baik gitu dalam menggunakan logika fuzzy daripada logika tegas atau logika boolean seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar itu ada 3 himpunan fuzzy ya. Itu ada muda, ada parobaya, kemudian ada tua seperti itu. Nah, ini berbicara tentang umur ya, ada muda, parobaya, tua. Nah, contohnya muda itu dilihat dari 0 sampai 45. Kemudian ada parobaya itu dihitung dari 35 sampai 55. Dan tua 45 tahun sampai 65 tahun. Nah, di sini ada singgungannya ya. Nanti di sini ada rumusnya gitu. Nah, anggap saja bagaimana cara kita mengetahui nilai membership function jika umurnya 40. Di sini 40 itu masuk ke dalam kelas dari muda dan parobaya, saling bersinggungan ya. Bisa dilihat ini yang muda ini menggunakan kurva bahu sebelah kiri, kemudian parobaya menggunakan kurva segitiga dan tua menggunakan kurva bahu ya, bahu kanan. Nah, bagaimana cara mencari nilai dari X 40 jika X-nya itu sama dengan 40, umur 40? Apakah nilai membership functionnya berapa? Apakah masuk ke muda atau ke parobaya? Nah, itu bisa dihitung. Contohnya ya, jika umur 40, mu dari muda itu sebesar 0,25, sedangkan mu untuk parobaya sebesar 0,50 dan mu untuk tua sebesar 0. Itu ya, karena kenapa 0 untuk mu tua? Karena nilai 40 ini ya tidak masuk bersinggungan dengan kelas tua seperti itu. Nah, dari mana nih nilai 0,25 dan 0,50? Nah, itu bagaimana perhitungan dari masing-masing kurva, karena tiap kurva itu perhitungannya akan berbeda. Anggap saja seperti yang dicontoh ya, ketika kita menggunakan kurva bahu dan kurva segitiga, karena 40 ini, nilai 40 ini ada di antara kurva bahu kiri dan segitiga. Nah, untuk kurva yang bahu ini kita bisa melihat ini penurunan ya, linier. Jadi ini sama saja dengan rumus untuk menghitung kurva linier penurunan. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu
adalah karena ini penurunan ya. Penurunan itu dihitung dengan nilai max dikurang crisp atau dikurang nilai x-nya dibagi max dikurang min. Jadi rumusnya itu max. Nah, max-nya ini dari variabel dari kelas muda ini berapa? Oh, 45 tahun ini. Batasnya 45 tahun. Kemudian dikurangi nilai dari minnya. Minnya berapa? Maksudnya dihitung dari nilai x-nya. Jadi 45 ini max dikurang x-nya. X-nya berapa yang ditentukan? Yang kita ingin cari 40. Nah, berarti 45 dikurang 40 dibagi nilai max-nya dikurang nilai min. Max-nya berapa? Di sini max-nya 45. Ya. Kemudian min-nya berapa? Min dari segitiga dari siku ini, bahu penurunan ini mulai dari mana? Dari 25. Jadi rumusnya 45 dikurang 40 dibagi 45 dikurang 25, hasilnya 0,5. Kemudian untuk mencari nilai mu parubaya itu menggunakan rumus segitiga. Nah, di sini rumus segitiga itu yang kita ambil itu yang bagian kurva naiknya atau linear naik. Seperti itu. Jadi dihitung dengan rumusnya, yaitu karena ini adalah linear naik, rumusnya adalah nilai x dikurang nilai min, kurang nilai min ya. Kurang nilai minnya itu, minnya ada 35 karena min dari segitiga ini 35 bukannya 25 ini. Karena dilihat dari batas dari nilai yang si parubaya ini. Rumusnya adalah nilai x dikurangi nilai min dibagi max-nya ya. Max-nya kan di sini naik ya sampai 45 ya. Bukan yang 55 tapi yang 45 karena di sini linear naik. 45 dikurangin dari 35. Jadi rumusnya adalah 40 dikurangin 35 dibagi 45 max-nya dikurangi nilainya 35, hasilnya adalah 0,5. Nah, itu cara untuk mencari nilai membership function. Contohnya lagi, ketika kita ingin mencari nilai membership function dari 50. Jika x-nya ada 50, bagaimana cara mendapatkan nilai mu muda, kemudian mu parubaya dan mu tua? Mu muda ini nilainya ketika umurnya 50, x-nya 50 itu adalah 0. Kenapa 0? Karena 50 itu di antara parubaya dan tua, bukan di antara muda ini. Ya. Kemudian cara mencari nilai mu parubaya ini bagaimana? Nah, di sini kita kan parubaya ini di sini penurunan ya, linear penurunan. Linear penurunan itu rumusnya adalah nilai max. Nah, nilai maxnya itu berapa? Di sini 55 dikurangi dari nilai x yang ingin kita cari dibagi max dari dari representasi segitiga kurva segitiga ini 55 dikurang 45. Jadi rumusnya 55 dikurangi 50 dibagi 55 dikurang 45, hasilnya 0,5 untuk parubaya. Nah, bagaimana mencari nilai mu tua ini? Mu tua ini dengan cara representasi naik, linear naik. Karena kenapa? Karena bagian tua ini representasi bahunya naik ya. Karena di sini dia naik. Nah, bisa dilihat bagaimana rumusnya. Kalau naik itu rumusnya adalah x ini kemudian dikurangi dari nilai minnya berapa? Oh, 45. Ya, dikurangi nilai dari 45 ini karena batas dari yang untuk kenaikan dari tua ini di sini 45. Jadi rumusnya adalah 50 x-nya dikurangin 45 dibagi max-nya itu yang 65 ini karena batasnya di sini. Kemudian dikurangin minnya berapa? 45. Jadi hasilnya sama dengan 0,25 untuk nilai membership function mu. Jadi sampai sini sudah paham ya bagaimana rumusnya. Rumusnya adalah ketika representasi turun itu rumusnya max dari kurvanya dikurangin nilai dari x yang ingin dicari dibagi max dari kurva tersebut dikurangi min dari kurva tersebut. Jadi
Dan ini setiap membership function itu rumusnya berbeda-beda. Jika kita menggunakan kurva misalnya kurva segitiga itu berbeda. Kita menggunakan nilai ketika kita menggunakan kurva S itu berbeda. Ketika kita menggunakan kurva bell atau lonceng itu berbeda juga cara perhitungannya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini crisp set dalam keanggotaan bisa dilihat ya. Jadi ada 3 himpunan fuzzy. Nah ini ada muda, parubaya, dan tua. Di sini jelas ketika umur 35 tahun artinya masuk ke dalam nilai muda, dan 55 tahun nilai 1 masuk parubaya. Jadi akan tidak adil ketika kita misalnya 34 tahun itu anggap saja, atau 35 tahun itu nilainya adalah 1 dan masuk ke muda. Tapi ketika umurnya adalah 35,5 itu padahal hanya beda setengah tahun, itu tidak masuk ke dalam kategori muda, namun masuk ke kategori tidak muda lagi atau parubaya. Jadi itu kenapa sebabnya lebih baik menggunakan logika fuzzy daripada logika crisp set ini, karena akan tidak adil gitu. Padahal hanya beda setengah tahun tapi sudah masuk ke dalam kelas parubaya. Dan selanjutnya penentuan domain pada membership. Nah, pertama itu tadi sudah saya jelaskan ya, fleksibel. Jadi tergantung dari kasus yang sedang dialami dan nalar dari teman-teman. Kedua, tergantung penalaran teman-teman dan kasusnya. Yang ketiga, tergantung dari definisi teman-teman nih. Ketika menganggap sesuatu kasus ini kira-kira gimana? Nah, inilah fungsi fuzzy untuk menggantikan dari pakar untuk menentukan nilai yang diinginkan, untuk menentukan sistem pengambilan keputusan. Ya, jadi tergantung dari definisi teman-teman atau definisi pakar yang menyebutkan bahwa domainnya range-nya sekian atau sekian, variabelnya apa saja. Nah, itu tergantung dari teman-teman dan bagaimana tergantung dari kasus yang ditangani. Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.